Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok 2 dari kelas 6C akan membahas tentang penyakit paru di tempat kerja. Kelompok kami beranggotakan Andia Nabila, Rifa Mahira Andini, dan Junianto Patra. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada analisis 5W1H, yang kedua kenapa hal tersebut dapat terjadi, yang ketiga identifikasi faktor risiko dan paparan hazard dalam kasus, yang keempat patofisiologi penyakit, yang kelima konsep pencegahan, dan yang terakhir rekomendasi dari kelompok. Topik pembahasan yang pertama yaitu 5W1H. Jurnal yang kami gunakan dalam kasus ini berjudul Underground Coal Mining Relationship Between Coal Dust Levels and Pneumoconiosis in Two Regions of Colombia. Penyakit akibat kerja yang dilaporkan adalah Coal Workers Pneumoconiosis atau CWP atau disebut juga dengan Black Lung Disease. Penyakit ini merupakan penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh penumpukan partikel debu batu bara di dalam paru-paru. Akibatnya timbul peradangan, fibrosis, kerusakan paru yang dapat menyebabkan kanker hingga kematian. Umumnya yang menderita penyakit ini merupakan pekerja tambang batu bara bawah tanah. Penelitian ini dilakukan di Kolombia. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2013 sampai 2014. Coal workers pneumoconiosis atau black lung disease terjadi karena debu batu bara yang dihirup oleh para pekerja melebihi nilai ambang batas, yaitu sebesar 0,7 mg per meter kubik selama 8 jam bekerja 6 hari seminggu. Debu batu bara yang masuk ke paru-paru tidak dapat dihancurkan atau dikeluarkan oleh tubuh. Partikel tersebut ditelan oleh makrofag paru, kemudian menetap di paru-paru membentuk jaringan parut yang disebut dengan fibrosis. Apabila dilihat dalam mikroskop, jaringan paru tersebut tampak bergranular dan hitam. Topik pembahasan yang kedua yaitu kenapa hal tersebut dapat terjadi. Kolombia sendiri memiliki cadangan batu bara terbesar di Amerika Latin, sehingga batu bara menjadi salah satu industri terbesar di negara tersebut. Pekerja yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan pekerja yang berasal dari middle size company yang umumnya masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut belum menerapkan SMK 3 yang memadai untuk mengurangi tingkat resiko pneumoconiosis pada pekerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi faktor risiko dan paparan hazard. Identifikasi faktor risiko dan paparan hazard pada tempat kerja tersebut. Yang pertama adalah tempat kerja berada pada lingkungan yang menghasilkan banyak debu, khususnya debu silika dan debu batu bara, yang dimana menjadi faktor risiko penyebab terjadinya penyakit pneumoconiosis. Selanjutnya, pekerja yang bekerja lebih dari 25 tahun memiliki risiko lebih besar terkena penyakit pneumoconiosis. Pekerja dengan proaktif selama 1 tahun lebih dapat meningkatkan terkena penyakit pneumoconiosis dikarenakan merokok menjadi faktor penyebab terjadinya penyakit pneumoconiosis tersebut. Dan terakhir, tingkat paparan debu yang tinggi yang dimaksudkan adalah debu silika serta debu batu bara akan lebih meningkatkan terkena penyakit pneumoconiosis tersebut. Untuk subbab bahasan selanjutnya adalah terkait patofisiologi. Apa itu patofisiologi? Yuk kita ke slide selanjutnya. Pada bagian patofisiologi, saya akan menjelaskan mengenai patogenesis terlebih dahulu. Patogenesis dari penyakit pneumoconiosis dimulai dari respons makrofag alveolar terhadap debu yang masuk ke dalam respirasi paru. Setelah itu terjadi fagositosis debu oleh makrofag, dan proses selanjutnya adalah tergantung pada sifat toksisitas partikel debu. Partikel debu yang difagositosis makrofag selanjutnya akan menyebabkan kehancuran makrofag dan diikuti oleh fibrosis. Lalu, gejala yang timbul disebabkan karena penyakit pneumoconiosis adalah sesak nafas, batuk disertai dahak, dan rasa sesak yang menekan di area dada.
Dengan hal ini, komposisi kimia, sifat fisik, dosis, dan lamanya pajanan menentukan dapat atau mudah tidaknya seseorang terkena penyakit pneumokoniosis. Jenis pekerjaan seseorang juga sangat berpengaruh. Pekerja yang bekerja di tambang seperti pembor, operator mesin, ataupun asisten bawah tanah dapat lebih tinggi prevalensinya terkena penyakit tersebut dikarenakan rentan terhadap adanya debu silika dan debu batu bara. Intensitas paparan tinggi juga menyebabkan seseorang lebih mudah terkena penyakit pneumokoniosis. Selanjutnya kita masuk ke konsep pencegahan. Yang dapat dilakukan pertama adalah mengenakan masker respirator di tempat kerja. Lalu yang kedua, memberikan vaksin pneumokokal dan influenza kepada pekerja. Selanjutnya adalah dengan selalu mengontrol kadar debu di lingkungan kerja. Untuk mengukur kadar debu ini dapat menggunakan high volume air sample. Nilai ambang batas atau NAB untuk kadar debu total di tempat kerja adalah 10 mg per meter. Cara pencegahan lainnya adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik secara teratur dan ronsen dada untuk memastikan paru-paru pekerja tetap sehat. Lalu, mencuci permukaan kulit yang berkontakan dengan debu, bersihkan semua debu dari pakaian, dan basuh wajah dan tangan sebelum makan. Serta, usaha memelihara kesehatan individu pekerja seperti berhenti merokok. Yang terakhir, kita masuk ke rekomendasi. Yang pertama yaitu mengadakan program surveillance epidemiologi untuk mendeteksi dini adanya perubahan pada paru dan sebagai implementasi strategi pengendalian agar terhindar dari perkembangan penyakit paru. Yang kedua, membuat program pelatihan khusus untuk memastikan bahwa pekerja paham dan sadar akan resiko berkembangnya penyakit paru. Yang ketiga, kadar debu pada tempat kerja harus diperhatikan dan diukur secara berkala agar kadar debu pada tempat kerja tidak melampaui nilai ambang batas atau NAB yaitu sebesar 10 mg per meter. Yang terakhir yaitu menerapkan hygiene industri di pertambangan seperti upaya pemeriksaan kesehatan secara rutin, upaya untuk meminimalkan debu, serta penggunaan APD yang memenuhi persyaratan keselamatan kerja tambang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir ya.